Sebelumnya sih paling tahu-tahuan aja ya. Terus kemarin akhirnya main ke podcast gue di Barbar di USS Fit. Gue kemarin pas pertama kali impressionnya seneng banget karena pertama kali dia datang sama kembarannya. Jadi ada Ricky Herlambang juga waktu itu. Jadi kayak kembarannya dan mungkin nggak banyak dilihat sama publik juga. Jadi pas ketemu ngobrol langsung dan menurut gue orangnya cukup genuine sih. Cukup genuine dan gue ngerasa kasihan sih sebenarnya sama dia gitu sih. Sekitar 3 hari yang lalu, tiga hari 2 hari yang lalu. Pokoknya masih fresh banget dan waktu itu lagi trendingnya banget di TikTok di Twitter tentang yang dia katanya nipu. Nah iya. Nah itu pada saat lu tahu dia bintang tamunya, lu excited kah? Hah? Cari tahu dulu ini bener nggak ya orangnya dulu seperti apa sih atau gimana respon di scouting? Gue pas kasih tahu gue langsung excited sih karena gue pelajarin dia dan dulu gue waktu kecil juga ngefans. Jadi kayak gue suka dia Justin Timberlake Indonesia kan. Jadi kayak gue emang ngefans terus kayak akhirnya ketemu langsung. Tapi orangnya ternyata lagi di kondisi yang nggak baik sih. Jadi kayak ya ketemu baik-baik banget, fine banget, benar-benar fine. Apa sih yang dibahas pada soal apa? Dia ngejelasin tentang jatuh miskinnya dia, bola api, masalah santet segala macam dan menurut gue nggak gampang semua orang bisa nerima itu gitu kan. Apalagi dia dari orangnya kaya banget, terus akhirnya jatuh miskin. Banyak hal yang gue pelajarin itu gimana cara kita nurunin lifestyle. Karena kalau kita udah di at some point dalam kehidupan terus tiba-tiba turun nggak mudah kan. Dan dia ngasih tips itu. Terus juga gue nanyain kemarin yang unik adalah Indra Herlambang tuh bantuin gak sih gitu. Gue tanyain ke dia kan. Spontan. Terus dia bilang Sama Herlambang. iya betul karena sama-sama Herlambang. Terus ternyata kata dia enggak bro sama sekali enggak. Bukan saudara gua kata dia gitu. Jadi Herlambang itu ternyata nama ibunya tuh nama bapaknya Heri, nama ibunya Yula dan Lambang itu lambang. Jadi Lambang Heri Yula gitu. Jadi namanya dia disambung tuh nama orang tuanya dia. Jadi bukan marga. Ternyata itu fun fact yang sangat wow gitu buat gue. Terus kalau dari segi yang penipuan itu, gue juga sempat tanyain. Itu pertama kalinya di podcast dan dia bilang juga dia belum pernah bilang di podcast manapun. Jadi dia bilang gini, yang menurut gue keren adalah selama podcast tuh nggak ada yang di-cut sama sekali. Dia benar-benar apa adanya. Udah gitu dia bilang katanya polisi tuh buka 24 jam. Jadi kalau mau laporin gue sekarang silahkan. Jangan ngomong di sosial media. Nah ini buat Kiki ya, Kiki Kanu ya. Jadi kalau misalkan emang lo berani ya, langsung ke polisi aja gitu. Ngapain lu kor-kor di sosial media? Lo pansos. Gini, poinnya adalah kalau Reza Herlambang nipu gue nggak percaya. Tapi kalau mungkin Reza Herlambang masih memiliki utang, gue percaya. Jadi Reza pun juga bilang di podcast gue waktu itu, ya gue punya utang memang. Cuman kalau lo jatuhin gue di saat gue lagi mau bangkit, gimana gue mau bayarnya? Dia bilang kayak gitu. Bahkan dia bilang juga, jangankan gue punya utang, negara pun juga punya utang gitu. Jadi menurut gue make sense sih. Seenggaknya dia kan ada usaha untuk mau bayar. Dan dia mengakui, dia kalau punya utang dia mengakui. Tapi kalau untuk nipu, dia enggak. Yes, gitu menurut gue. Gue percaya sih, karena malam sebelum gue interview dia, itu gue 4 kali kebangun malamnya. Ini kayak merinding gitu loh. Dan gue rasa sih orang yang nyantet dia kan juga ngerasa dong kalau diomongin di mana-mana. Jadi gue cukup percaya sih sama hal itu sih. Jadi kayak semua bisa dibalik-balikin. Tapi ya lagi-lagi yang nentuin kan Tuhan juga lagi. Jadi kayak ya semuanya tergantung Tuhan sih. Setuju sih gue. Memang ternyata orang kita tuh seneng cerita sedih, cerita bangkit itu seneng gitu. Sebelumnya kan juga ada Tiko kan, kasus Tiko yang hidup tanpa listrik 20 tahun, miskin. Ya, itu memang ternyata cukup menjual di masyarakat kita. Bukan salah Reza Herlambang untuk menceritakan hal yang sama. Lah dia diundang kok, dia nyeritain kisah hidupnya dia gitu. Masa kisah hidupnya mau berubah-berubah? Kan nggak mungkin. Berarti kan dia genuine. Menurut gue sih itu. Jadi kayak menurut gue ya emang lagi momennya dia aja. Gak ada yang tahu.
Menurut gua kalau dia mau settingan, dia bisa lakuin ini di 3 tahun yang lalu waktu dia kesulitan dana untuk biaya pengobatan ibunya. Ya toh dia bisa lakuin itu dan dia bisa nyembuhin ibunya dari penyakit yang akhirnya ngerenggut nyawa ibunya. Kalau dia mau lakuin hal ini gitu ya. Tapi toh dia nggak lakuin itu kan 3 tahun yang lalu. Tiba-tiba ada momentumnya sekarang gitu. Di cerita sedihnya menurut gue ya emang waktunya aja. Jadi kalau netizen banyak yang bilang, wah ini settingan. Kalau dia menyeting udah dari dulu kali gitu. Sekalian nyelamatin nyawa ibunya. Menurut gue gitu. Iya. Jadi artinya bisa dikatakan lu sedikit pro ke Reza ya. Gue pro Reza, iya. Gue pro Reza. Mukanya mirip Ustadz Felix Yao ya. Ketawa lagi bahasnya. Ya tapi bener kan mirip kan? Iya. Apa ya dari gue mungkin karena selama kita ngobrol kita bisa tahu gitu orang yang mana bohong mana yang enggak, dan ya dia terlihat sangat genuine. Dan gue sering banget interview orang, podcast segala macam gitu, banyak mereka yang nggak berani untuk total gitu tanpa diedit. Nah ini semuanya apa yang gue omongin di dalam depan kamera, yaitu yang ditayangin gitu. Jadi dia benar-benar apa adanya. Gue mau nanya apapun dia akan jawab gitu. Jadi kayak menurut gue keberanian itu yang bikin gue akhirnya percaya kalau dia memang beneran. Iya, santun. Pinter berbicara, betul. Cara bicaranya beda. Kalau memang akhirnya dia bohong atau apa ya menurut gue akan ketahuan dalam waktu dekat juga. Ya. Jadi ya we'll see sih menurut gue. Lu lapor dong jangan cuma. Iya. Kalau yang terakhir yang pengen gue sampaikan buat yang mungkin merasa dirugikan sama Reza Herlambang, terus kayak sekarang keluar-keluar di sosial media Kiki Kano, ya gue tunggu laporannya segera gitu ya. Kasusnya seperti apa dan gimana. Reza Herlambang siap banget kok buat kerjasama gitu menurut gue. Dan gue akan ada di sisinya Reza Herlambang sih. Jadi buat yang mungkin kontra sama dia, ya gue ada di sisi yang berseberangan kita.